Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian nih. Ada berita terbaru dari Romelu Lukaku nih dipaksa pergi dari Chelsea karena sudah nggak dibutuhkan. Sementara itu Liverpool menolak tawaran Bayern Munchen untuk Sadio Mane karena dianggap konyol. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama dari Barcelona akhir-akhir ini dikaitkan akan datangkan Angel Di Maria. Di kabar selanjutnya nih, ada Romelu Lukaku yang dipaksa pergi dari Chelsea karena sudah nggak dibutuhkan. Setelah dipastikan hengkang dari PSG, masa depan Angel Di Maria masih belum menemui kejelasan. Sebelumnya, Di Maria dirumorkan akan merapat ke Juventus. Kini kabar terbaru menyebut kalau Barcelona tertarik untuk merekrut sang pemain. Xavi Hernandez saat ini dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan dengan Di Maria. Gak mau digantung begitu saja, Juventus pun memberikan peringatan kepada Di Maria. Skuad Nyonya Tua meminta Di Maria untuk segera menentukan keputusannya. Di musim ini Darwin Núñez tampil apik di lini serang skuad Benfica. Oleh karena itu, striker asal Uruguay ini menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa termasuk Liverpool. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp tertarik merekrut Núñez ke Anfield. Kabarnya skuad The Reds ingin menjadikan Núñez sebagai pemain termahal dalam sejarah klub. Dilansir dari Record Portugal, Liverpool siap membandrol Núñez dengan kisaran 100 juta euro. Niat The Reds merekrut Núñez semakin terbuka sebab dia juga ingin bergabung ke Liverpool. Sejak didatangkan dari Inter Milan, Romelu Lukaku tampil tumpul di lini penyerangan Chelsea. Dari 26 pertandingan di Premier League, Lukaku baru menyumbangkan 8 gol serta 1 assist. Akibat performa buruknya tersebut, Chelsea siap melepas Lukaku di musim panas ini. Lukaku menganggap kalau dirinya sudah nggak dibutuhkan lagi di skuad The Blues. Sejauh ini Inter Milan jadi kandidat terkuat pelabuhan terbaru sang bomber. Kabarnya Chelsea akan mengadakan pembicaraan dengan Nerazzurri dalam beberapa waktu ke depan. Tottenham Hotspur menjadi klub paling aktif di bursa transfer sejauh ini. Setelah sebelumnya mendatangkan Ivan Perisic, The Lily White resmi mendatangkan Fraser Forster sebagai pemain barunya. Saat itu Forster didatangkan dari Southampton dengan status bebas transfer. Kiper berusia 34 tahun ini sudah menandatangani kontrak sampai tahun 2024. Kedatangan Forster diharapkan bisa menjadi pelapis kiper utama mereka yakni Hugo Lloris. Sejauh ini Lloris tampil nggak tergantikan dan sudah memainkan 38 laga di Premier League. Selasa kemarin Chelsea Women resmi mendatangkan Yves Perisic sebagai pemain terbarunya. Perisic didatangkan dari Bordeaux dengan status bebas transfer alias gratis. Perisic menandatangani kontrak di skuad The Blues selama 3 tahun yakni sampai tahun 2025. Perisic sendiri menjadi pemain pertama yang didatangkan Chelsea di era Todd Boehly. Seperti diketahui, pengusaha asal Amerika Serikat ini sebelumnya mengakuisisi skuad The Blues dari tangan Roman Abramovich. Newcastle United resmi merilis jersey kandang terbarunya untuk musim depan. Masih di Inggris, ada Liverpool yang menolak tawaran Bayern Munchen untuk Sadio Mane. Newcastle United baru saja resmi merilis jersey kandang terbaru mereka. Kabar perilisan jersey ini mereka sampaikan lewat Instagram resmi klub. Jersey baru ini tetap menggunakan warna hitam dan putih sebagai dasarnya. Dalam jersey tersebut juga terdapat tulisan 130 tahun yang merupakan usia dari skuad The Magpies. Gak lupa jersey baru The Magpies ini mendapat tanggapan dari netizen. Mayoritas dari mereka menilai kalau jersey tersebut bagus dan layak untuk dibeli. Bayern Munchen dikabarkan serius merekrut Sadio Mane di musim panas ini. Setelah tawaran pertamanya ditolak, skuad di Roton akan kembali mengajukan tawaran kedua. Tawaran kedua di Roton ini berkisar dengan harga 30 juta pounds. Sayangnya tawaran tersebut lagi-lagi ditolak. Bahkan skuad The Reds menganggap kalau tawaran itu adalah hal yang konyol. Sebab Mane sendiri pernah menjuarai Liga Champions dan jadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Kabarnya The Reds membandrol Mane dengan kisaran harga 42 juta pound sterling. PT LIB sebut kalau grup C Piala Presiden gak settingan. Masih di berita Indonesia, ada Alessia Gedans yang dikabarkan ingin kembali meminjamkan Witan Sulaiman ke klub lain. PT LIB belum lama ini merilis hasil drawing fase grup Piala Presiden 2022. Piala Presiden yang berisikan 18 klub ini dibagi menjadi 4 grup dari grup A sampai grup D.
Yang menjadi perhatian di turnamen kali ini ada grup C yang berisikan Persib Bandung, Bayangkara FC, Bali United, dan Persebaya Surabaya. Banyak yang menyebut kalau grup C sudah disetting. Terkait hal itu, PT LIB pun membantah dan menyebut kalau hal itu nggak ada settingan. Di musim dingin kemarin, Lechia Gdansk meminjamkan Witan Sulaiman ke klub asal Slovakia yakni FK Senica. Saat itu FK Senica meminjam Witan selama 6 bulan. Setelah masa peminjaman di Senica habis, masa depan Witan masih jadi tanda tanya. Menurut laporan dari Media Gol, Lechia kembali ingin meminjamkan Witan ke klub lain. Pelatih Lechia yakni Tomasz Kaczmarek bilang kalau dirinya belum bisa memutuskan nasib Witan dan gak menjamin kalau Witan bakal masuk ke dalam skuad. Berita selanjutnya, David Alaba sebut kalau Ralf Rangnick cuma butuh waktu saja untuk meraih kesuksesan. Pindah ke kualifikasi Piala Asia nih, ada timnas Indonesia yang berhasil menang atas Kuwait. Ralf Rangnick pergi dari Manchester United dengan catatan tercoreng. Sebab pelatih asal Jerman ini gagal membawa skuad Setan Merah bangkit dari keterpurukan. Terkait hal tersebut membuat kapten timnas Austria yakni David Alaba turut berkomentar. Menurut Alaba, Rangnick merupakan pelatih yang sangat jenius. Bek tengah Real Madrid ini menilai kalau Rangnick hanya membutuhkan waktu saja untuk bisa sukses. Sebagai informasi, setelah pamit dari MU, Rangnick kini menukangi timnas Austria. Pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong resmi memanggil Jim Krok untuk bergabung ke skuad Garuda. Jim Krok sendiri adalah salah satu wonderkid yang kini perkuat klub asal Belanda yakni Vitesse. Bomber berusia 17 tahun ini mendapat pemanggilan untuk persiapan Piala Asia U20 serta Piala Dunia kelompok umur di tahun depan. Selain Jim Krok, Sinteyong juga tertarik memanggil Ivan Gerner. Menurut anggota Exco PSSI yakni Hassani Abdul Ghani, keduanya bersedia membela skuad Garuda. Timnas Indonesia berhasil tampil mengejutkan dengan mengalahkan Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Bertanding di Jabr Al-Ahmad Stadium, skuad Garuda menang dengan skor 1-2. Timnas Indonesia sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Yosef Nasser mencetak gol di menit ke-40. Beruntung 4 menit berselang, skuad Garuda menyamakan kedudukan lewat penalti Mark Locke. Babak kedua baru berjalan beberapa menit, Rahmat Irianto berhasil mencetak gol kemenangan. Kemenangan ini membuat skuad Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup A. Kemenangan atas Kuwait ini jadi kemenangan pertama timnas sejak 42 tahun yang lalu. Skuad Garuda pernah mengalahkan Kuwait di turnamen Piala Merdeka pada tahun 1980. Belgia melangsungkan pertandingan kedua babak grup D Liga Negara melawan Polandia. Berlaga di King Baudium Stadium, Belgia unggul telak dengan skor 6-1. 6 gol Belgia dicetak oleh Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Leander Den Donker, Lois Openda, dan Bryce Leandro Trossard. Sementara 1 gol Polandia dicetak oleh Robert Lewandowski. Menariknya, Trossard mencetak brace sebagai pemain pengganti. Winger Brighton tersebut baru dimainkan pada menit ke-66 menggantikan Eden Hazard. Selain pertandingan Belgia dan Polandia, ada juga pertandingan grup D lainnya antara Wales dan Belanda. Pada laga tersebut, Belanda sukses menekuk Wales dengan skor 1-2. 2 gol Belanda dicetak oleh Teun Koopmeiners dan Wout Weghorst. Sementara tim tuan rumah cuma bisa mencetak 1 gol lewat Rhys Norrington Davies. Menariknya, Belanda sempat tampil tumpul dan gak mencatatkan satupun shoot on goal pada babak pertama. Netizen menyebut kalau sang pelatih Louis van Gaal melakukan terlalu banyak perubahan. Chelsea mempertimbangkan untuk merekrut striker Manchester City yakni Gabriel Jesus. Masih di Inggris nih, ada momen lawak yang diperlihatkan striker mereka yakni Tammy Abraham. Gabriel Jesus digadang bakal pergi dari Manchester City di musim panas ini. Rumor kepergian Jesus semakin kuat setelah The Citizen mendatangkan Julian Alvarez dan Erling Haaland. Setelah Arsenal yang berminat, Chelsea juga sedang mempertimbangkan tawaran untuk menggait Jesus. Kabarnya The Blues siap menawarkan mahar sebesar 43 juta pound sterling. Pertimbangan Chelsea untuk merekrut Jesus mendapat berbagai komentar dari netizen. Salah satunya menyebut kalau Chelsea akan menikung Arsenal yang berminat lebih dulu. Kontrak Gareth Bale di Real Madrid akan berakhir pada bulan ini. Namun penyerang timnas Wales ini dipastikan cabut dan sudah menyampaikan salam perpisahannya di skuad El Real. Walaupun sudah hengkang, Bale disebut masih ingin melanjutkan karirnya di Spanyol. Kabarnya, mantan penyerang Tottenham Hotspur ini ditawarkan ke klub La Liga yakni Getafe.
Menurut sang presiden yakni Angel Torres, Bale ditawarkan oleh agennya belum lama ini. Sang agen menyebut kalau Bale ingin bertahan di kota Madrid demi menjaga kondisinya di Piala Dunia nanti. Kemarin terdapat momen lawak yang diperlihatkan oleh striker timnas Inggris yakni Tammy Abraham. Dalam video yang beredar, Tammy terlihat menjagling bola di pinggir lapangan. Pada 4 detik pertama, bomber AS Roma ini berhasil memamerkan jaglingnya dengan sempurna. Akan tetapi saat ingin mengulang tekniknya, Tammy justru tiba-tiba terjatuh. Momen lucu tersebut membuat Tammy ditertawakan oleh sejumlah pemain timnas Inggris lainnya seperti Reece James sampai Trent Alexander-Arnold. Gennaro Gattuso disebut bakal jadi pelatih Valencia dan akan diumumkan dalam waktu yang dekat. Masih di Spanyol, ada Luka Modric yang resmi berpanjang kontrak sampai tahun 2023. Valencia akan segera menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih barunya. Mantan pelatih Napoli ini menggantikan posisi Jose Bordalas yang sebelumnya dipecat. Kini menurut Fabrizio Romano, Gattuso baru saja tiba di Valencia. Fabrizio mengatakan kalau Gattuso didatangkan dengan mahar sebesar 3 juta euro. Nantinya Gattuso akan menandatangani kontrak sampai tahun 2024. Fabrizio mengklaim kalau kedatangan Gattuso akan diumumkan dalam waktu dekat. Persija Jakarta resmi mendatangkan bek tengah timnas Ceko yakni Ondrej Kudela. Skuad Macan Kemayoran merekrut Kudela dari Slavia Praha dengan status bebas transfer. Menariknya, Ondrej Kudela masih berstatus sebagai pemain timnas Ceko. Minggu lalu, Ondrej Kudela menjadi cadangan pada pertandingan Liga Negara melawan timnas Spanyol. Hebatnya lagi, Ondrej Kudela pernah berhadapan langsung dengan pemain-pemain top dunia seperti Eden Hazard, Marco Reus, Romelu Lukaku, dan sang mega bintang yakni Lionel Messi. Luka Modric resmi memperpanjang kontrak barunya di Real Madrid. Gelandang veteran asal Kroasia ini akan bertahan di Santiago Bernabeu sampai musim panas tahun depan. Sebelumnya, sejak bulan April lalu, Modric sudah menjalin kesepakatan untuk perpanjang kontrak. Akan tetapi, Al Real menunggu momen yang pas untuk mengumumkannya. Sebagai informasi, Modric jadi pemain tertua di skuad El Real dengan umur 36 tahun. Salah satu netizen bahkan menilai kalau Modric seperti wonderkid berusia 19 tahun. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait di laga kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu Mark Klok dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor tipis 1-2. Terdapat momen tegang dari komentator bernama Muhammad Kusnaini. Momen ini terjadi di mana skuad Garuda mendapat serangan di menit akhir pertandingan. Beruntung Nadeo Argawinata berhasil menyelamatkan gawang skuad Garuda dari kebobolan. Bungkus mengira ada momen di mana skuad Garuda diserang di menit akhir. Padahal momen tersebut hanyalah tayangan ulang dari momen-momen di sepanjang pertandingan. Bungkus Naini yang terlihat tegang bahkan sampai ditenangkan oleh Valentino Simanjuntak yang juga bertugas sebagai komentator di laga tersebut. Siaran ulang. Timnas Indonesia U19 bertanding melawan Aljazair untuk merebutkan peringkat 9 Toulon Turnamen 2022. Keduanya bertanding di Stade Fernand Fournier Arles, Prancis. Pada laga ini, Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Rusadi pada menit ke-84. Sayang pada menit ke-93 Aljazair berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Gurmuch. Skor 1-1 pun bertahan dan memaksa kedua tim untuk melanjutkannya ke babak penalti. Sayangnya di babak penalti skuad Garuda Muda justru takluk dengan skor 4-3. Inter Milan mulai membicarakan transfer untuk mendatangkan Paulo Dybala. Sedangkan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023 seandainya menang melawan Yordania. Paulo Dybala resmi meninggalkan Juventus setelah kontraknya berakhir di musim panas ini. Kini Dybala mulai dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa termasuk Inter Milan. Fabrizio Romano mengklaim kalau Inter Milan sedang menemui agen Dybala untuk membahas kepindahan sang pemain. Inter pun berpeluang mendapatkan Dybala secara gratis. Seandainya bergabung dengan Inter Milan, Dybala bisa berduet dengan kompatriotnya di timnas Argentina yakni Lautaro Martinez. Real Madrid berhasil meraih trofi Liga Champions mereka yang ke-14. Di laga finalnya, skuad El Real berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 0-1. Kini trofi si kuping besar tersebut sudah tiba di Santiago Bernabeu. Dalam video yang beredar, Florentino Perez terlihat menaruh trofi Liga Champions ke lemari penyimpanan.
Video ini mendapat tanggapan beragam dari netizen. Banyak netizen yang gagal fokus dengan satu trofi El Real yakni FIFA Century yang gak didapatkan klub lainnya. Timnas Indonesia berhasil menekuk Kuwait dengan skor 1-2 pada matchday pertama kualifikasi Piala Asia 2023. Kemenangan ini membuat skuad Garuda berada di peringkat 2 klasemen grup A. Selanjutnya Indonesia akan berhadapan melawan Yordania pada tanggal 12 mendatang. Seandainya bisa memenangkan laga tersebut, maka Indonesia dipastikan lolos. Hal ini berdasarkan dari aturan head-to-head dan selisih gol. Netizen merasa optimis kalau timnas Indonesia bisa lolos, sebab Yordania sempat dibuat kesulitan oleh Nepal. Guys, kita ke sesi baca komentar nih dari Fatur777. Gak sabar menunggu PSG lanjut puasa gelar UCL musim depan. Kira-kira menurut kalian ini PSG bakal dapat gelar UCL nggak musim depan? Jangan lupa komentar di bawah ya. Sampai jumpa!